teman-teman, kami dari kelompok 11. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Frederika Nahubi Raja, NIM 71202062. Perkenalkan, nama saya Fiona Margaret Benu dengan NIM 7120202162. Perkenalkan, nama saya Kapernius Susulan Purba, NIM 7120201855. Kami akan membahas mengenai mencari jalan dialog dalam konteks global. Refleksi Kristen tentang agama-agama lain sering salah mengartikan kebenaran dari jalan lain. Gereja Katolik Roma dan Dewan Gereja-Gereja Dunia menekankan bahwa orang-orang Kristen dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai tradisi-tradisi lain hanya melalui dialog yang bermakna dengan para penganut agama lain. Melalui video ini, kami ingin menekankan pentingnya orang Kristen untuk melampaui dialog agar dapat mencapai transformasi timbal balik antara kekristenan dan agama-agama lain. Sebagaimana penulis dalam buku Beyond Dialogue Toward a Mutual Transformation of Christianity and Buddhism mengeksplorasi dengan orisinalitas perjumpaan Kristen dengan Buddhisme Mahayana, penulis menawarkan pandangan orisinal tentang bagaimana kekristenan dan Buddhisme dapat secara tepat mengubah satu sama lain ketika kedua pasangan benar-benar dihormati secara setara. Sama-sama berkontribusi, sama-sama diuntungkan. John Cobb dengan berani menantang kita untuk mendengar dengan cara yang otentik kebenaran yang harus diajarkan orang lain kepada kita dan untuk diubah oleh kebenaran itu. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu di luar jabatan resmi. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu dialog. Nah, dialog merupakan percakapan secara lisan maupun non-lisan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Nah, dialog merupakan jalan yang ditawarkan dalam pembahasan kami ini. Dialog menjadi sebuah jalan dalam memahami agama lain di luar kekristenan. Dialog yang dimaksud dalam pembahasan kami ini ialah keterbukaan yang dilakukan oleh masing-masing penganut setiap agama dalam usaha memahami agama lain di luar agamanya. Maka dari itu teman-teman, kita harus memandang agama lain dalam konteks seluruh agama. Maksudnya ialah dalam melihat agama lain, kita harus mengesampingkan keegoisan kita tentang agama kita tersendiri. Kita harus melihat bahwa semua agama memiliki kebenarannya masing-masing. Penekanan yang mau kami berikan dalam pembahasan kami ini ialah mengenai keterbukaan yang tulus yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam usaha membangun dialog dengan agama lain. Cara Gereja Katolik mengembangkan pemikirannya adalah melalui interaksi para teolog individu yang kreatif, dan dari otoritas pengajaran paus dan konsili. Banyak karya-karya dari para teolog yang mengeksplorasi makna ajaran Katolik sebelumnya dengan situasi dunia yang berubah saat ini. Dalam Vatikan II, tidak pernah secara khusus menyatakan bahwa agama-agama lain adalah sarana keselamatan. Menurut Paul Nitter, memang dari pemahaman Katolik tentang agamanya ini menyatakan bahwa tidak semua agama memiliki unsur ketuhanan dan kebenaran, seperti yang ditegaskan oleh konsili. Tetapi dalam pembahasan mereka mengakui bahwa agama lain memiliki cara-cara keselamatan yang sah. Namun demikian, sebagian besar teolog Katolik terus mengajarkan bahwa kekristenan bukan hanya sebuah agama yang benar, tetapi juga merupakan agama yang mutlak. Maka pada akhirnya, semua agama harus dipindahkan ke agama Katolik, dan Nitter menunjukkan bahwa hal inilah yang menjadi penyebab masalah oleh doktrin ini. Kemudian Maurir ini melanjutkan dengan membuat poin yang kedua yang sama pentingnya. Bagi Maurir, tidak cukup hanya mengakui bahwa agama-agama lain memiliki tempat dalam sejarah keselamatan yang belum tentu digantikan oleh kekristenan. Penting juga untuk mengenali integritas cara-cara di mana proses keselamatan ini dipahami dalam setiap tradisi. Sependapat dengan Maurir, Nitter mengusulkan agar teologi Katolik bergeser dari kristosentrisme ke teosentrisme. Pendekatan ini memungkinkan orang Kristen menyadari dengan lebih jelas bahwa wahyu Kristen yang sejati harus dihubungkan dan diseimbangkan dengan wahyu-wahyu lain yang tampaknya bertentangan. Contohnya, seperti doktrin Kristen tentang Trinitas, membutuhkan desakan Islam tentang keesaan ilahi. Kemudian kekosongan Buddhis yang impersonal membutuhkan pengalaman Kristiani dari para dewa.
Kemudian, ajaran Kristen tentang perbedaan antara yang tertinggi dan yang terbatas membutuhkan wawasan Hindu tentang non-dualitas antara Brahman dan Atman. Maka ini dengan jelas menyatakan bahwa wahyu Kristen yang sejati seharusnya membutuhkan wahyu-wahyu lain di luar kekristenan. Salah satu teolog Kristen bernama Paul Tillich. Ia berkomentar tentang hubungan Kristen dengan agama-agama lainnya. Komentarnya ini dilihat dari pengalaman pribadinya ketika dekade ke-8 hidupnya ia melakukan perjalanan ke Jepang, dan di sana dia terlibat dialog dengan umat Buddha. Pengalaman ini menuntunnya untuk mengabdikan sebagian besar tahun-tahun terakhirnya untuk merenungkan hubungan kekristenan dengan agama-agama dunia lainnya. Dari pengalaman inilah ia memberi sebuah usulan bahwa para teolog seharusnya menafsirkan kekristenan dalam konteks seluruh fenomena global agama. Tegasnya bukan sejarah agama-agama, tetapi fenomenologi agama yang terutama menerangi iman Kristen. Selain Tillich, ada juga seorang teolog bernama Wolfert Pannenberg. Kontribusi paling khas dari Pannenberg ini terhadap diskusi ini adalah pendekatan historis tanpa pengecualian yang dia tegaskan dan dianutnya. Pannenberg mencatat bahwa agama-agama sesungguhnya selalu saling bersaing secara kompetitif satu sama lain. Menurut pandangan Alkitab, perubahan sejarah dan menunjuk ke masa depan sebagai sebuah tempat kebenaran dan pengetahuan yang lengkap. Sebagai kekuatan masa depan, Tuhan dari pemerintahan yang akan datang yang diwartakan oleh Yesus sudah mengantisipasi semua zaman. Kemudian dalam sejarah gereja dan agama-agama non-Kristen. Dari sudut pandang inilah, sejarah agama-agama bahkan melampaui waktu. Dari pelayanan publik Yesus menampilkan dirinya sebagai sejarah penampakan Tuhan yang menyatakan diri secara menyeluruh. Orang-orang Kristen seharusnya dapat belajar dari agama-agama masa lalu, dan sekarang diuluk bahkan oleh apa yang mereka pelajari saat ini. Memang keterbukaan terhadap transformasi merupakan sebuah keuntungan dalam hubungan dengan orang lain. Orang Kristen dapat belajar dari orang lain dan menegaskan bahwa apa yang mereka pelajari adalah tentang Allah. Kemudian John Hick ini memberikan sebuah pertanyaan bahwa apakah orang Kristen memasuki dialog dengan keterbukaan yang tulus untuk mempelajari apapun yang harus dipelajari, ataukah ada area yang dilindungi oleh umat Kristen itu tersendiri? Hicks setuju dengan Nitter bahwa hambatan utama bagi dialog yang benar-benar efektif dari pihak orang Kristen adalah pandangan dominan tentang Yesus Kristus sebagai sesuatu yang mutlak. Orang-orang Kristen yang memasuki dialog dengan sepenuh hati harus siap untuk mengubah pandangan dan komitmen mereka terhadap kristologi maupun topik lainnya. Kekristenan dengan demikian dapat bergerak dengan tegas dari sikap konvensional ke sikap mencari kebenaran dalam dialog. Hick menekankan bahwa agama-agama yang terlibat dalam dialog bukanlah tradisi yang bersatu dan stabil, melainkan gerakan yang hidup. Hick mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap agama-agama sebagai entitas monolitik yang masing-masing memiliki karakternya sendiri yang tidak berubah. Mereka adalah aliran kehidupan manusia yang kompleks. Agama akan terus berubah meskipun dalam beberapa periode sangat lambat, sehingga perubahannya hampir tidak terlihat di periode lain. Begitu cepat sehingga kontinuitas yang dapat dikenali terancam punah. Karena alasan inilah orang Kristen tidak perlu berpegang teguh pada gagasan atau pola yang sudah mapan. Kita bebas untuk berpartisipasi dalam perubahan yang terjadi di dalam gerakan. Memang hari ini kita dipanggil untuk mempercepat perubahan itu. Kemudian poin yang dikembangkan lebih lengkap lagi oleh Wilfred Campbell Smith dalam serangkaian volume yang berpuncak pada Toward a World Theology. Wilfred ini berpendapat bahwa iman adalah atribut manusia di mana-mana dan sebagai bentuk ekspresi yang relatif stabil dan tersebar luas. Dia menunjukkan secara rinci bagaimana berbagai tradisi berinteraksi, kadang menyatu, kadang membelah, dan dia lebih suka melihat dirinya sebagai bagian dari seluruh gerakan global ini. Bagi Wilfred,
Dialog harus ada di antara orang-orang percaya yang hanya kebetulan menjadi peserta dalam satu komunitas atau komunitas lainnya. Keyakinan pribadilah yang harusnya mereka bagikan, bukan keyakinan resmi komunitas dalam situasi yang sama seperti yang lainnya. Mereka tidak bersaksi tentang suatu peristiwa yang mutlak, tetapi pada pengalaman iman mereka masing-masing. Inilah dialog yang dimaksudkan oleh Wilfred Smith ini. Dua, yaitu evaluasi yang kritis. Tujuan untuk meninjau sejarah yang telah menuntun pada dialog sebagai cara utama hubungan antara kekristenan dan cara-cara keagamaan lainnya, dan untuk mengabarkan diskusi terkini mengenai tradisi-tradisi lain dan dialog dengan mereka. Hal itu dilakukan dengan cara mengevakuasi beberapa posisi yang telah dibahas sejauh ini, dengan melibatkan beberapa di antaranya dalam perdebatan Dewan Gereja Dunia, dengan tepat menentang atau menjadikan kategori agama sebagai landasan dialog. Dewan Gereja Dunia juga benar dalam menegaskan pentingnya masyarakat sebagai alasan untuk berdialog dengan orang-orang dari kepercayaan lain maupun ideologinya. Yang kedua itu tentang pemahaman Kenneth Agung, yang di dalamnya roh manusia itu terbiasa bergaul dan tinggal di lingkungan tertutup atau lingkungan homed. Belajar dari orang lain yang belajar dan berusaha untuk mempengaruhi perkembangan mereka. Jika tidak sepenuhnya, setidaknya diabaikan untuk tujuan yang lebih duniawi. Orang Kristen berdialog. Orang Kristen perlu berdialog dengan wakil tradisi ini bukan hanya mengenai masyarakat manusia dan kemerdekaan global, melainkan juga tentang keselamatan yang dianut secara beragama. Pernyataan Dewan dalam panggilan untuk dialog dengan agama-agama dan secara tidak langsung melihat pentingnya berurusan dengan orang-orang sebagai wakil agama-agama. Gereja Katolik Ronan melampaui Dewan Gereja Dunia dalam pengakuan bahwa semua agama dan bahkan gerakan non-agama memainkan peran dalam sejarah keselamatan. Dialog antar penganut agama bisa saling memahami dan menghormati ajaran agama yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama berbeda, yang bekerja sama dan berinteraksi untuk menciptakan pemahaman yang sama dan saling menghormati. Maka dari itulah sebabnya gereja membuka diri untuk berdialog dengan agama lain, dan juga mengakui kebenaran-kebenaran yang ada di agama lain, yang bisa digunakan yaitu dengan menghantarkan umat manusia untuk menemukan Allah. Orang Kristen perlu berdialog dengan wakil tradisi ini bukan hanya mengenai masyarakat manusia dan kemerdekaan global, melainkan juga tentang keselamatan yang dianut secara beragama. Karena itu, misi Kristen adalah untuk membantu mereka melaksanakan peranan mereka dalam sejarah keselamatan daripada untuk menggantikan mereka. Yang selanjutnya itu ialah teologi agama harus selaras dengan kecenderungan yang ada, mementingkan diri sendiri dan menerima kritik publik. Akan tetapi, hal ini mencakup melihat fenomena kekristenan secara eksponensial agama-agama lain, mengesankan sebagai kegagalan untuk melihat sejarah yang cukup serius. Pendekatan ini melihat bahwa semua agama sedang mengalami proses perubahan sepanjang sejarah. Banyak penganut agama Buddha setuju bahwa semua agama yang menghadapi realitas yang sama. Tetapi hanya sedikit orang yang mau menerima laporan tentang realitas sebagai dasar transenden dari semua eksistensi personal yang tak kenal lelah. Menyadari bahwa Allah yang dikenal sebagai manusia bukanlah Allah, melainkan Allah yang dalam kaitannya dengan umat manusia. Pengiriman dan pengalaman dalam hal yang khususnya terbatas dalam tradisi kesadaran agama dan kebiasaan. Yang selanjutnya yaitu pemahaman Higgs. Mengingat situasi ini tidak jelas untuk bersikeras bahwa kekosongan dan Tuhan adalah dua nama realitas nominal yang sama. Buddha mungkin berpendapat bahwa apa yang benar-benar dikhawatirkan oleh semua agama adalah kehampaan atau proses-proses yang benar-benar tidak masuk akal dari kemunculan bergantungan. Namun yang penting rasa hampa bukanlah objek penyembahan bagi umat Buddha.
Sedangkan tidak ada bagi mereka keraguan sedikit pun bahwa ibadat merupakan hal yang terpenting bagi. Mengingat situasi ini tidak jelas untuk bersikeras bahwa kekosongan dan Tuhan adalah dua nama yang realitas nominal yang sama. Kecuali sesuatu dalam karakter pengalaman menjamin bahwa penilaian itu adalah sewenang-wenang. Dan pada saat ini bukti penting mendukung hipotesis yang berbeda. Kita perlu membuat jelas bahwa minat kita pada dialog tidak bergantung pada ketepatan satu hipotesis tersebut. Bahwa kita memasuki dialog dengan harapan untuk mengembangkan hipotesis baru atau yang lebih baik. Dialog terjadi ketika pasangan yakin akan banyak hal. Kebenaran paling baik dihampiri bukan oleh tidak adanya keyakinan, tetapi dengan mengirimkan keyakinan kuat terhadap cahaya kritik. Ketika seseorang benar-benar yakin, dia tidak pernah takut dengan kritikan atau dugaan semacam itu. Sebelumnya, bahwa kritikan itu akan sangat mengubah keyakinan itu. Pemahaman Kristus cocok sekali dengan wawasan sejati yang dari Hicks ataupun yang dari Smith, bahwa kekristenan adalah kemajuan yang terus-menerus berubah. Ketika Kristus dipahami trauma sebagai peristiwa tetap di masa lalu yang tak dapat diubah, maka kesetiaan kepada Kristus tak perlu memerlukan suatu keadaan yang tetap pada masa sekarang. Kehadiran dan pengungkapan dalam kehidupan kita sendiri yang benar-benar menjelma dalam Yesus. Maka iman kepada Kristus adalah partisipasi yang bebas dan yakin dalam perubahan yang sesuai dengan waktu dan situasi kita sendiri. Oke, di luar dialog di mana? Pernyataan yang ada di dalam buku ini bertujuan untuk melampaui dialog. Namun, hingga sekarang, diskusi-diskusi yang dilakukan adalah untuk mencapai dialog yang benar. Terdapat dua alasan yang tepat untuk hal ini. Yang pertama, pandangan untuk melampaui dialog, artinya melampaui apa yang sekarang dipahami sebagai suatu bentuk yang tepat dari partisipasi Kristen di dalam dialog. Dalam pengertian ini, telah ditunjukkan pada bagian pertama bahwa banyak umat Kristen yang berusaha untuk melampaui dialog. Kedua, dialog yang benar tentu saja akan membawa kita melampaui diri sendiri. Maksudnya, dialog yang benar mengubah orang yang melakukannya, sehingga perkembangan baru yang ada di luar dialog harus diikuti. Dialog yang menjadi hal utama adalah dialog dengan komunitas yang mengagumkan dalam pencapaian pemahaman, wawasan, pengalaman khas, kehidupan komunitas, serta karakter yang dimiliki. Sehingga melalui hal ini, orang Kristen dapat mempelajari banyak hal. Dialog yang dilakukan dengan komunitas yang berkelas tersebut dapat menjadi suatu hal yang sangat penting demi kepentingan kita sebagai orang Kristen, dengan harapan dapat memperkaya kehidupan kita serta membersihkan iman kita dengan apa yang dipelajari. Pada saat seseorang berdialog sebagai yang mewakili, ia dapat berubah secara signifikan dari dialog tersebut. Perubahan yang terjadi pada individu yang terlibat dapat menimbulkan suatu kecurigaan dari orang yang sebelumnya mereka wakili. Namun, terkadang perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi komunitas yang mereka wakili. Seperti perubahan pemimpin Katolik dan Yahudi yang dihasilkan dari dialog dapat memberi perubahan bagi hubungan antara Katolik dan Yahudi pada berbagai tingkatan selama periode waktu tertentu. Jika dialog Kristen yang dilakukan dengan orang Yahudi dapat mengubah perumusan Kristologi oleh orang-orang Kristen yang ikut ambil bagian, dan apabila hal ini benar-benar merupakan komunitas Kristen yang mewakili dan juga berpengaruh, maka anti-Yudaisme implisit dari sebagian besar pekerjaan kristologis kita dapat teratasi, sehingga khotbah dan pendidikan Kristen dapat dipengaruhi. Hal ini merupakan suatu tujuan yang sah bagi dialog, serta hal yang ada di luar dialog. Tujuan Kristen dalam melakukan dialog dengan orang Yahudi haruslah untuk mengubah kekristenan. Dalam menyatukan dua komunitas tidak hanya tentang masalah penyesuaian doktrin. Jadi Richard Niebuhr memperlihatkan bahwa ini berkaitan juga dengan transformasi ingatan dari sejarah masing-masing. Penekanan pada transformasi kekristenan ini merupakan cara pertama di mana tujuan dari dialog otentik mengarah melampaui dialog. Namun,
tujuan Kristen tidak bisa hanya untuk mempersubur serta pemurnian Kristen. Dialog ini memiliki tujuan misi bahwa orang Kristen berharap untuk membuat perbedaan dalam diri orang lain menggunakan dialog. Ini tidak boleh disembunyikan. Contoh yang lain adalah ajaran Buddha Mahayana. Saat ini kita sebagai orang Kristen tidak ada dalam posisi untuk menawarkan banyak hal kepada umat Buddha yang bijaksana dengan alasan anti-Buddha tidak didirikan dalam tradisi kekristenan. Namun umat Buddha memiliki wawasan yang luas tentang sifat realitas yang tidak kita miliki. Kebutuhan kita saat ini adalah belajar melalui dialog dan kemudian melampaui dialog untuk memikirkan kembali keyakinan kita. Tetapi tujuan kita dalam semua ini tidak bisa hanya peneguhan dan peningkatan kita sendiri. Hal itu juga harus untuk membantu umat Buddha. Kita dapat dengan tepat mengatakan bahwa kepedulian kita terhadap umat Buddha adalah bahwa mereka menjadi umat Buddha yang lebih baik. Penulis percaya bahwa umat Buddha tidak memiliki sesuatu yang sangat penting ketika mereka tidak memasukkan Yesus Kristus ke dalam ajaran Buddha mereka. Penulis meyakini bahwa mereka akan menjadi umat Buddha yang lebih baik ketika mereka telah melakukannya. Agama Buddha yang telah memasukkan Yesus Kristus akan menjadi agama Buddha yang jauh berbeda dari yang dikenal saat ini. Hal itu tidak akan melenyapkan perbedaan antara kedua tradisi, tetapi itu akan memberikan dasar baru untuk dialog dan transformasi yang lebih baru. Garis-garis yang sekarang membelah kita dengan tajam akan semakin kabur. Jika agama Buddha dan Kristen ingin tumbuh bersama, keduanya harus menemukan ingatan global karena keduanya memahami diri mereka sebagai tradisi agama universal. Ini sekaligus harus menjadi jalan menuju pemenuhan batin mereka sendiri. Melampaui yang dimaksud itu tidak hanya di dalam agama Kristen, tetapi juga dengan agama yang ada di luar agama Kristen. Pentingnya orang Kristen untuk melampaui dialog agar dapat mencapai transformasi timbal balik antara kekristenan dan agama-agama lain. Gereja Katolik Roma dan Dewan Gereja-Gereja Dunia menekankan bahwa orang Kristen dapat memperoleh pemahaman yang menghargai tradisi lain hanya melalui dialog yang bermakna dengan orang-orang percaya dari agama lain. Tanggapan kelompok kami mengenai pembahasan ini ialah kami setuju bahwa dialog yang sesungguhnya ialah dialog yang memiliki ketulusan dan tidak ada paksaan. Dialog seperti inilah yang dibutuhkan dalam usaha memahami agama-agama yang ada di dunia ini. Hambatan utama bagi dialog yang benar-benar efektif dari pihak orang Kristen adalah pandangan dominan tentang Yesus Kristus sebagai sesuatu yang mutlak. Begitupun dengan penganut agama-agama lain yang masih memiliki keegoisan dalam dirinya yang memandang bahwa agama mereka lah yang paling benar. Hal-hal seperti inilah yang menjadi hambatan dalam membangun dialog antar umat beragama. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dalam dunia ini, kita harus menghilangkan keegoisan dalam diri kita sebagai wujud usaha kita dalam menciptakan perdamaian dalam dunia ini. Kesimpulan, dialog merupakan jalan yang ditawarkan dalam makalah ini. Dialog menjadi sebuah jalan dalam memahami agama lain di luar kekristenan. Dialog yang dimaksud adalah keterbukaan yang dilakukan oleh masing-masing penganut agama dalam usaha memahami agama lain di luar agamanya. Orang-orang Kristen dapat belajar dari agama-agama masa lalu dan masa sekarang. Dialog yang baik atau yang terbaik terjadi ketika kita yakin akan banyak hal. Kebenaran paling baik dihampiri bukan oleh tidak adanya keyakinan, tetapi dengan mengirimkan keyakinan kuat terhadap cahaya kritik. Ketika seseorang benar-benar yakin, dia tidak perlu takut dengan kritikan atau dugaan semacam apapun itu. Sebelumnya, kita tahu bahwa kritikan itu akan sangat mengubah keyakinan kita. Terima kasih.